Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kerjasama. Kerjasama pada intinya menunjukkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan. Menurut para ahli, diantaranya yang pertama dari Moh Jafar Hafsan, menyebut kerjasama ini dengan istilah kemitraan, yang artinya adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Yang kedua, menurut H. Kusnadi, mengartikan kerjasama adalah sebagai dua orang atau lebih untuk melakukan aktivitas bersama dengan dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada suatu target atau tujuan tertentu. Jadi, kita dapat artikan bahwa kerjasama ialah dua orang atau lebih. Kerjasama akan ada kalau ada minimal dua orang atau dua pihak yang melakukan kesepakatan. Oleh karena itu, sukses tidaknya kerjasama oleh peran dua pihak yang bekerja sama, dan juga menunjukkan bahwa kerjasama tersebut terjadi karena adanya aktivitas yang dikehendaki bersama sebagai alat untuk mencapai tujuan, dan ini membutuhkan strategi bisnis atau usaha. Negara Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Filipina, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Ada 5 negara di Asia Tenggara mendeklarasikan pendiri Penghimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang disebut ASEAN di Bangkok. 5 negara ini adalah Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina, dan Malaysia. Pendiri ASEAN ialah untuk mengukuhkan kerjasama antar negara di kawasan tersebut. Jumlah anggota ASEAN kini bertambah menjadi 10 yang terdiri dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Myanmar, Vietnam, Kamboja, dan Laos. Jadi, hampir semua negara di Asia Tenggara menjadi anggota ASEAN, kecuali Timor Leste dan Papua Nugini. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ini juga disingkat sebagai ASEAN, yang ditandatangani oleh 5 menteri luar negeri di kawasan Asia Tenggara. Antara lain ada Malik dari Indonesia, Tun Abdul Rojak dari Malaysia, Tadnat Khomat dari Thailand, S. Rajaratnam dari Singapura, Narcisco Ramos dari Filipina. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Bentuk-bentuk kerjasama ASEAN mula-mula pada bidang ekonomi, kemudian sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan. Yang pertama, pada bidang ekonomi. ASEAN melakukan kerjasama di bidang ekonomi untuk mengupayakan terciptanya kerjasama perdagangan yang saling menguntungkan. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi dapat diwujudkan dengan cara yang pertama, membuka pusat promosi ASEAN untuk perdagangan, investasi, dan pariwisata di Tokyo. Kemudian yang kedua, menyediakan cadangan pangan, terutama beras. Yang ketiga, membangun proyek-proyek industri ASEAN seperti proyek pabrik pupuk urea amonia di Indonesia dan Malaysia, proyek industri tembaga di Singapura, proyek pabrik mesin diesel di Singapura, dan proyek pabrik supervisor di Thailand. Kemudian yang terakhir, menciptakan Preference Standing Agreement atau PTA yang bertugas menentukan tarif rendah untuk beberapa jenis barang komoditas ASEAN. Dalam bidang sosial, kerjasama di bidang sosial di antara anggota ASEAN
diwujudkan dalam hal-hal yang pertama, mencegah narkoba dan penanggulangannya. Yang kedua, penanggulangan bencana alam. Yang ketiga, perlindungan terhadap anak cacat. Dan yang keempat, pemerataan kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam bidang budaya, di bidang budaya, ASEAN melakukan kerjasama tukar-menukar pelajar dan mahasiswa. Yang kedua, film dan penghargaan Festival Internasional ASEAN atau ASEAN International Festival Film dan Award atau AIFAA, Pesta Olahraga SEA Games, program tukar-menukar acara televisi ASEAN, temu karya pemuda ASEAN, dan yang terakhir, Festival Lagu ASEAN. Yang keempat, ada pada bidang politik. Kerjasama di bidang politik di antara negara-negara anggota ASEAN dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan melalui meja perundingan. ASEAN juga sepakat bahwa kawasan di Asia Tenggara merupakan kawasan yang terbebas dari senjata nuklir. Contoh kerjasama di bidang politik antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah Job Fund. Job Fund adalah deklarasi menjaga Asia Tenggara untuk terbebas dari segala macam gangguan. Job Fund merupakan singkatan dari Zone of Peace, Freedom and Neutrality, atau zona damai, kebebasan, dan netralitas. Yang kedua ada SITO. SITO adalah organisasi untuk pertahanan politik. SITO merupakan singkatan dari Southeast Asia Treaty Organization. Yang ketiga ada AFTA. AFTA adalah blok perdagangan kesepakatan dengan asosiasi negara-negara Asia Tenggara untuk mendukung manufaktur lokal di semua negara ASEAN. AFTA adalah singkatan dari ASEAN Free Trade Area. Yang keempat ada ASA. ASA adalah kerjasama regional untuk mendorong pembangunan di kawasan Asia Tenggara. ASA merupakan singkatan dari Association of Southeast Asia. Kelima, ada pada bidang teknologi. Contoh kerjasama ASEAN di bidang teknologi adalah yang pertama, membangun pusat penelitian dan mengembangkan kerjasama di bidang teknologi. Kata ASEAN, membangun pusat penelitian di suatu negara. Pusat penelitian tersebut, lahirlah suatu teknologi yang akan berguna bagi sosial dan ekonomi anggota ASEAN. Saat ini, terdapat sejumlah pusat penelitian yang dibangun. Antaranya adalah pusat penelitian biologi yang ada di Bogor, pusat penelitian matematika yang ada di Malaysia, juga penelitian pertanian yang ada di Filipina. Tapi tak berhenti di situ, dibangun pula pusat penelitian terbesar yang ada di Tangerang untuk bidang teknologi, nuklir, dan lain sebagainya. Kedua, mengembangkan teknologi pangan. Teknologi pangan sangatlah berperan besar dalam proses panen hingga pasca panen untuk menghasilkan bahan pangan. Demikian, berbagai teknologi pangan yang paling mutakhir diciptakan untuk memproduksi bahan pangan yang berkualitas. Saat ini, anggota ASEAN masih terus menyoroti bidang tersebut. Apabila bahan pangan dapat dihasilkan dengan baik, maka ekspor dan impor antar negara di ASEAN akan lebih mudah. Yang ketiga, mengembangkan pemanfaatan teknologi nuklir. Hingga saat ini, anggota ASEAN masih terus mengembangkan pemanfaatan teknologi nuklir. Hal ini dilakukan untuk mendukung perdamaian di setiap negara. Yang keempat adalah mengatasi pandemi COVID-19 dengan teknologi kesehatan. Sejak awal tahun 2020, virus COVID-19 terus merebak ke sejumlah anggota ASEAN. Dampak dari pandemi ini luar biasa memukul sektor sosial, politik, hingga ekonomi di setiap negara. Dan demikian, ASEAN melakukan kerjasama di bidang teknologi kesehatan untuk segera memulihkan pandemi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah bertukar pandangan terkait upaya-upaya yang harus dilakukan untuk minimalisir penyebaran COVID-19. Pendidikan. Kerjasama sektor pendidikan di ASEAN dilakukan oleh Komite ASEAN untuk Pendidikan ASEAN Committee on Education. Komite ini memfokuskan bahwa upaya mensinkronisasikan standar ijazah, memperkuat dan meningkatkan keterampilan dan ilmu pengetahuan pemuda. Untuk mendukung pencapaian tersebut, negara-negara ASEAN melakukan kerjasama. Negara-negara ASEAN melakukan kerjasama di bidang pendidikan melalui 5 poin. Yang pertama, mendorong kerjasama melalui pelatihan-pelatihan tingkat ASEAN. Yang kedua, mendorong kerjasama organisasi atau sekolah di negara-negara ASEAN. Dan yang ketiga, mendorong pertukaran pelajar di negara-negara ASEAN yang ditukar dengan negara lain. Dan yang keempat, mendorong budaya lokal atau lokal karya dengan negara-negara lain. Dan yang kelima, yaitu mendorong kerjasama melalui pekerjaan dengan negara lain. Contoh kerjasama ASEAN. Yang pertama ada pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar ini dilakukan
dengan pertukaran dengan negara lain. Dan yang kedua, beasiswa pendidikan. Beasiswa pendidikan ini juga yaitu dengan pertukaran pelajar. Karena ketika kita bertukaran pelajar dengan negara lain, nah itu juga mendapatkan beasiswa pendidikan. Dan yang ketiga, pembentukan organisasi Kementerian Pendidikan ASEAN. Seperti saya atau APTA itu kan organisasi ASEAN. Dan yang keempat, pertemuan guru-guru. Pertemuan guru-guru ini meliputi dengan semua negara. Dan yang kelima adalah pendidikan inklusif. Apa itu pendidikan inklusif? Adalah pendidikan yang rehabilitas atau tunanetra. Penerapan kerjasama di bidang pendidikan itu meliputi siswa dan guru, apalagi di sekolah karena sekolah dasar. Nah, contohnya itu seperti saling membantu saat ada kesulitan, membersihkan ruang kelas, menjaga lingkungan sekolah. Nah, itu membutuhkan penerapan dari bidang pendidikan ini. Nah, itu juga meliputi siswa guru untuk menjadikan suasana sekolah menyenangkan dan kondusif dan juga tidak membosankan.